syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salam semoga tetap kita dan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, terima kasih banyak adik-adik semua. Sudah jelas ya? Mudah-mudahan sudah jelas. Ini mohon izin kita rekam adik-adik ya supaya bermanfaat juga untuk adik-adik kelas kalian ya. Jadi kalau kalian bisa turn on the video, bisa hidupkan videonya bagus sekali. Nanti akan apa namanya ya lebih biar lebih interaktif ya. Allah ini singkat, padat gitu, agar supaya menjadi jelas ya kegiatan magang kalian. Ini Pak Ari izin share screen ya. Ada beberapa catatan yang Pak Ari mau sampaikan. Pada bulan Januari ini cukup banyak ya yang mendaftar program magang. Ada sekitar data Pak Nurbi itu ada sekitar 13 atau 14 anak yang ikut ya program magang. Nah, ada yang mandiri, ada MBKM gitu, dan kami sangat bersyukur gitu, dan ini memang beberapa teman-teman ini ikut yang program magang dengan kebijakan yang lebih apa namanya sudah dibuat oleh Prodi HI. Kami sosialisasikan beberapa waktu lalu terkait ketentuan ya supaya intinya lebih clear ya apa yang menjadi tugas yang perlu diselesaikan oleh semua ketika melakukan kegiatan magang. Nah, di antara kalian ini ada beberapa yang sudah melaksanakan kegiatan magang barangkali. Ada yang akan melakukan kegiatan magang pada bulan Maret. Ada juga yang sedang mencari mitra untuk magang ini. Nah, jadi stage-nya beda-beda gitu. Cuman di sini ada beberapa hal yang penting yang menjadi catatan untuk kalian gitu ya. Walaupun kalian berada dalam kondisi atau proses yang berbeda gitu ya. Belum nanti kegiatan magangnya selesai dilaksanakan. Nah, yang jelas kalau kalian sudah membaca panduan yang sudah kita share gitu ya, bahwa tujuan magang kerja Prodi HI ini sangat-sangat sentral bagi kita untuk memberi masukan kepada Prodi gitu ya, membangun kerjasama, memberikan masukan kepada Prodi, memberikan kesempatan ke kalian ya untuk mengaplikasikan ilmu, juga pengalaman juga ya selama di dunia kerja ya. Nah, ini yang kita harapkan ya. Jadi kita nggak pengen kalian itu ya, sekedar wira-wiri aja di sana, itu kan kasihan toh. Spend 1 bulan, 3 bulan gitu kan, untuk misalnya fotokopi atau untuk kegiatan-kegiatan yang kurang melatih ya leadership gitu ya. Buat analitis kalian misalnya sebagai anak-anak hubungan internasional. Nah, manfaat kita ya magang kerja ini untuk mahasiswa ya, ada kompetensi profesional, memberikan kesempatan untuk memahami budaya kerja, meningkatkan kemampuan komunikasi, memperoleh konsepsi nilai ya, beberapa di antaranya. Tapi yang paling penting kita tuh berharap tuh kalau kalian nanti magang berikanlah yang terbaik, mudah-mudahan kalian akan kerja di sana. Untuk itu maka perlu kalian tunjukkan kemampuan yang di atas rata-rata gitu kan, punya komitmen, kemampuan leadership kan gitu.
kalian itu layak. Jadi kalau kalian telah keluar dari setelah selesai magang, mereka akan sangat mengharap sekali kalian bekerja di sana. Nah, untuk itu manfaatkanlah kegiatan satu bulan magang ini ya dengan segala kalian misalnya kata orang bisa kalau kalian buat mereka itu malu kan ya, ya kalian menunjukkan memang potensi kalian itu ya. Nah, dan ingat ya, ini kegiatan magang ini kalian mengumpulkan, jangan pikir kita yang mitra kita itu juga membutuhkan ini ya itu tampil gitu ya. Dan dia siap untuk rekrut lulus gitu. Supaya menghemat biaya seleksi dia, pendidikan atau pelatihan dimanapun yang namanya perusahaan itu dia butuh sekali dan seterusnya. Jadi jangan dianggap kita yang butuh atau prodi yang butuh, kita juga butuh. Kalian itu ya. Dan juga membantu prodi untuk membuat kerja. Kalian ini kan beberapa di antara prodi itu kan Pak Ari sendiri sudah pernah beberapa perusahaan dan tidak semua itu bisa kerja. Nah, pengalaman magang ini ada kita jadi database kita besok opsi buat adik-adik kalian misalnya sebagai pemerintah gitu ya. Jadi ini amalan lah buat kalian gitu ya yang sudah terbuka saya misalnya. Tadi yang seperti Pak Ari sampaikan, mitra ini mendapatkan masukan atau kemampuan analitis kalian ini akan dipakai yang lalu Pak Ari juga dia diminta policy advice ya, kan dibutuhkan tenaga-tenaga kemampuan analitis yang baik dan konteks. Oke. Ini bisa didengar ya, dia? Halo? Bisa, Pak. Aman ya? Sekarang sudah jelas, Pak. Oke, sip. Ya, tadi panjang lebar Pak Ari bilang mudah-mudahan tadi sudah ditangkap gitu ya. Artinya mohon diingat untuk adik-adik semua pada intinya kegiatan magang ini insya Allah bermanfaat untuk semua pihak. Ya, bukan hanya mahasiswa, tapi juga prodi dan mitra ya. Jadi dianggap setara gitu ya semuanya ya, saling menguntungkan lah intinya. Bagi mitra dia mendapatkan tenaga kerja yang terampil ya, punya kemampuan leadership yang bagus gitu ya. Jadi dia lebih menghemat biaya tuh untuk seleksi dan lain-lain kan. Nah, juga memperluas kerjasama bagi prodi dan mitra kan gitu. Mitra pun mendapatkan masukan untuk penyelesaian masalah dan kalian juga mendapatkan konversi nilai gitu kan ya. Nah, ya. Ya. Nah, di sini juga ada ketentuan umum dan kalian sudah tahu ya, mahasiswa semester 5 minimal dan mohon sekali ya nanti kalau adik-adik kalian tanya bagaimana magang, ini kan kalian kan sudah pernah magang jadi bisa memberi informasi ke adik-adik kelas kalau ditanya soal teknis magang. Minimal semester 5 dan jangan sampai mengganggu mata kuliah gitu ya.
Kalaupun magang MBKM silahkan. Nah, bisa nilainya nanti dipakai untuk mata kuliah umum ya, MK mata kuliah pilihan gitu ya, bukan mata kuliah wajib. Nah, ada proposal ya. Jangan lupa kalian harus buat proposal. Proposal ini yang sudah dikomunikasikan atau sudah melalui proses bimbingan dengan DPM ya, dosen pembimbing magang. Tujuannya apa? Supaya kegiatan kalian itu fokus. Tahu, apalagi yang mau tugas akhir, ya kan? Supaya kalian itu sudah punya bayangan nanti selama di lokasi magang di tempat mitra, apa yang akan kalian lakukan, data-data apa yang perlu kalian kumpulkan gitu kan ya. Jadi jangan sampai ngeblank di sana. Ya, beberapa juga adik-adik itu yang mau magang, dia nggak tahu kegiatannya mau apa karena menunggu keputusan dari mitra. Nah, menurut Pak Ari, kalau prodi itu mendorong supaya sebelum magang mulai, kalau bisa kalian sudah tahu. Makanya kita minta mahasiswa untuk membuat proposal. Jadi sudah tahu arahnya daripada di sana juga nggak ngerti misalnya mau ngapain gitu kan sayang. 1 bulan 3 bulan itu kalian mengerjakan kegiatan selama magang itu belum tahu kegiatannya apa saja atau fokus isu yang akan kalian dalami apa kan gitu kan belum tahu kan sayang ya. Nah, oleh karena itu silakan buat proposal, komunikasikan dengan dosen kan sudah dibagi ya, dosen pembimbing magangnya, juga komunikasikan dengan mitra supaya ini lebih terarah ya kegiatan magangnya. Itu yang perlu diingat ya dari kegiatan magang ini. Yang lain-lain ya kalian tahulah di skema di kita kan ada 3 ya. Ada magang tanpa tugas akhir dengan tugas akhir. Ini pun ada MBKM dan magang biasa yang 1 bulan ya. Nah, jadi itu yang perlu diingat ya. Nah, kemudian jangan lupa nanti kalau kalian sudah melaksanakan kegiatan magang gitu ya, ngisi logbook. Logbook tuh sama kayak KKN itu. Ya, ngisi kegiatan sehari-hari apa sih gitu loh. Nah, nanti ini juga bagi yang tugas akhir juga kepake. Oh, saya mendapatkan data ini, saya sudah bincang-bincang dengan Bapak ini terkait dengan isu apa gitu kan. Dan beliau mengatakan ini nanti dipakai ya. Nah, juga melengkapi berkas magang. Jadi kan prosesnya ketika kalian datang sudah key in kan gitu. Nanti kalian mengisi formulir, nanti dapat nama dosen pembimbing gitu kan. Terus bikin proposal, komunikasi sama dosen pembimbing magang, kemudian membawa MOA itu ke instansi tempat magang gitu kan, sambil kalian nyari-nyari yang mana yang mau menerima. Begitu mereka menerima, minta tanda tangan dari penanggung jawab ya di instansi, kemudian kalian juga komunikasikan soal proposal itu ya supaya mereka tahu apa yang akan dikerjakan mahasiswa. Syukur-syukur mereka bisa diajak interview. Beberapa itu mungkin mereka terlalu sibuk untuk diinterview. Ya, tapi kan yang penting jelas ya kegiatan kalian apa gitu. Selama di NGO itu kan NGO itu pun walaupun lingkungan kan banyak fokusnya. Penyelamatan orang hutan misalnya kan ya, penyelamatan burung misalkan banyak toh. Nah, jadi lebih fokus lebih baik ya. Walaupun nanti kalian akan membantu beberapa kegiatan tapi lebih baik kan fokus apalagi untuk skripsi kan. Ya, itu ya. Jadi ada beberapa berkas magang yang perlu kalian lengkapi. Apalagi juga ini nanti berkaitan dengan nilai akhir. Ya, jadi nilai akhir itu ditentukan oleh 5 komponen. 1 kehadiran, formnya itu sudah ada di buku panduan magang. Ya, nanti diisi gitu ya. Penilaian kinerja mahasiswa dari mitra PKM. Ya, nanti kan kalian akan ada pembimbing dari mitra. Nah, nanti harus berkomunikasi terus. Nanti mereka yang akan pembimbing dari mitra ini akan mengeluarkan nilai. Ya, penilaian kinerja mahasiswa dari DPM berdasarkan logbook apa saja kegiatannya. Ya, penilaian laporan akhir dalam bentuk laporan tertulis. Jadi kan kalian harus cetak itu sesuai dengan buku panduan magang. Bagi yang magang dengan tanpa tugas akhir kan cuma 4 bab. Tapi magang dengan tugas akhir itu ada 6 bab. Ya, jadi sebenarnya sama saja magang, skripsi, jurnal sama karena jumlah katanya juga sama gitu loh. Ya, jadi bukan berarti magang itu lebih mudah tuh nggak sama. Apalagi dengan tugas akhir itu sama. Ya,
bobotnya gitu ya. Juga ada penilaian responsi. Jadi sama seperti KKN akan ditanya apa sih pengalamanmu, apa sih yang kamu dapatkan, apa manfaat magang ini dari sisi KHI itu apa. Jadi untuk memastikan bahwa kalian selama magang itu ada kegiatan, terus kegiatan itu bermanfaat untuk pengembangan diri gitu ya. Nah, dan ini adalah instrumen kita untuk memonitor anak-anak semuanya selama melakukan kegiatan magang. Ya, nah nanti kan kalian dapat DPM ya dari Lab HI sudah dibagi. Ini beberapa daftarnya akhir tahun lalu misalnya ya nggak apa-apa. Ya bisa jalan terus gitu ya. Tapi yang dapat Januari ini beberapa proses ini kita coba lengkapi gitu ya, detail supaya lebih baik lagi lah pengelolaan magang di Prodi HI ini biar clear. Jadi kalau ditanya kenapa nilainya A ini X gitu, nih karena komponennya ini. Jadi jelas gitu ya. Nggak salah. Semuanya dokumen itu sudah ada di buku panduan ya. Surat izin orang tua wali dan seterusnya. Nah, yang paling penting juga ya perlu kalian ingat adalah menjaga nama baik alma mater. Jaga baik betul ya alma mater kita. Karena Pak Ari pernah KKN. Ya ini KKN lah bukan magang ya. Ya Pak Dukuhnya itu yang ngadu gitu. Begitu datang ya pembimbing KKN itu anak-anak itu semuanya yang nggak berjilbab semua gitu. Katanya tuh keliling desa itu nggak berjilbab gitu. Ya bukan apa-apa. Nanti ditanya ini kok ini sih begini nggak konsisten katanya kampus ini. Nah, katanya kampus Islami dan seterusnya. Nah itu pinterlah jaga-jaga diri toh, menempatkan diri. Terus menjaga kedisiplinan dan sikap kerja. Nah ini kan juga ya namanya kalian ini kan bertemu dengan mitra dan harapannya kan direkrut sama mitra. Jadi jagalah baik-baik, tunjukkan bahwa kalian itu memang nilainya luar biasa, valuable person gitu. Jadi orang-orang yang punya nilai yang luar biasa tinggi. Jadi orang nggak akan segan merekrut gitu ya. Jadi ya tunjukkan gitu ya. Kalau orang minta kalian selesaikan dalam seminggu, 2 hari selesaikan. Jadi orang tuh kan terkesan. Gitu. Nah, itu yang membuat orang terkesan itu yang kunci ya menurut Pak Arya. Terus berpenampilan rapi kan gitu. Ya, pakai pakaian yang ya sepatu ya, pinggang kan, baju yang casual gitu ya. Nah, itu kan juga dilihat ya. Menunjukkan sikap dan perilaku yang baik ya. Protokol kesehatan ini hati-hati sekarang lagi tinggi-tingginya ya. Nah, juga yang paling penting adalah tetap berkoordinasi, berkomunikasi dengan dosen pembimbing magang ya dan juga mitra. Kan ada dosen pembimbing mentor ya dari mitra itu untuk kalian tanya gitu. Atau minta saran gitu ya. Dan menyelesaikan program magang sesuai dengan jadwal yang disepakati. Ya. Nah, jangan lupa begitu selesai nanti kegiatan magang, bikin laporan magang. Ya, proposal kan cuma 4 bab, habis itu nanti buat laporannya. Ya, nah baru nanti dari sana ketemu dengan dosen pembimbing magang, tunjukkan laporan akhirnya, baru nanti beliau akan ngisi form penilaian. Ya, tunjukkan bukti-bukti dokumen yang sudah kalian lengkapi itu, ya, baru mintakan nilai dari beliau nanti kalian ke Pak Nurbi. Pak Nurbi ini sudah keluar nilainya, ya, udah final gitu kan, dari dosen pembimbing magang. Nah, gitu alurnya beberapa hal yang perlu Pak Ari sampaikan ini. Nah, monggo barangkali ada yang mau bertanya, Dik. Silakan ya. Tadi ada pertanyaan yang masuk. Teman-teman tuh ada yang masih menanyakan pembagian dosen pembimbing itu seperti apa Pak? Yang dari kitanya, terus nanti mekanisme untuk pembagian pembimbingan di sana juga seperti apa Pak? Begitu. Terus yang kedua tadi ada yang menanyakan apakah di akhir itu mereka akan ada presentasi laporan magangnya atau seperti apa? Oke, jadi ini tadi ada pertanyaan ya. Pertama soal mekanisme pembagian dosen pembimbing magang ya. Nah, jadi berdasarkan kesepakatan gitu ya di tingkat prodi nanti yang menjadi pembimbing magang itu adalah dosen-dosen HI ya.
Nah, maksimal satu dosen itu 3 mahasiswa bimbingan untuk magang, ya. Dan itu data-datanya dipegang oleh Pak Nurbi, ya. Nah, nanti dilihatnya siapa yang sudah maksimal misalnya 3, nanti adik-adik dicarikan dosen pembimbing magang yang belum, misalnya belum dapat atau masih misalnya masih 2 gitu ya, masih 1 gitu. Nah, itu ya. Nah, untuk yang mentor dari mitra itu nanti kalian kan ketemu sama ini atasan atau kepala lembaga yang ada yang kalian yang tempat di mana kalian magang. Nah, di sana si kepala lembaga inilah yang akan menunjuk siapa yang akan menjadi mentor gitu loh. Siapa kira-kira yang akan ditunjuk? Ya kan tentu karena ini lembaga luar prodi kita, mereka yang akan menentukan. Nah, cuma kan kalau kalian bawa MOE, ya itu kan akan diisi. Terus kalian sampaikan, Bapak, Ibu, ini proposal saya misalnya kan, ini surat pengantar, ini ada MOE. Nah, MOE ini kalau kalian kan bisa baca dulu toh, dan ini salah satu yang paling penting adalah di ketentuan di klausul yang di MOE itu adalah mitra harus menunjuk 1 orang untuk menjadi mentor. Ya, kepala lembaga atau kepala departemen gitu kan. Nah, kalian minta namanya dan nomor teleponnya, ya gitu kan, karena beliau akan mengisi beberapa dokumen juga gitu loh untuk validasi kegiatan kalian. Nah, tuh ya yang paling penting yang perlu diingat. Jadi bukan prodi yang menentukan, tapi kalian harus berkomunikasi di sana, Pak. Mekanisme di UMY itu adalah kita diminta untuk kita nyuwun gitu lah ya, bahasanya halus gitu, nama mentor dari mitra untuk membimbing saya selama magang gitu ya di sini gitu ya, untuk memastikan bahwa kegiatan yang saya lakukan itu sesuai dengan proposal ini, termasuk mungkin nanti satu ketika kalian sudah membuat laporan akhir, kalian juga akan konsultasi beberapa data mungkin kan. Jadi memang membangun hubungan baik sama mentor ini juga penting juga toh. Nah, jadi bukan hanya kalau Pak Ari misalnya sebagai DPM kan cuma dari sisi teoritis gitu. Kalau mereka kan praktis, orang yang terlibat langsung dalam aktivitas ya kalau NGO dia kan langsung kampanye gitu ya, langsung terlibat dalam aktivitas nyata gitu. Nah, itu jadi kalian malah jadi dapat pembimbing gitu ya. Ya, pembimbing satunya Pak Ari, pembimbing 2-nya sih mentor ini ya, untuk topik atau kajian atau isu yang kalian dalami selama magang itu ya. Terus apa lagi yang ketiga tadi? Presentasi. Kalau laporan akhir nggak ada presentasi, jadi selesai magang itu ya, nanti kalian ada responsi gitu kan. Nah, baru responsi kan tanya-tanya gitu kan, bagaimana pengalaman dan seterusnya. Nanti baru keluar nilai responsi dari DPM, ya kan? Yang 5 poin tadi loh yang Pak Ari bilang ini. Nah, ini baru keluar nilainya kan, nilai magang. Tapi nanti kalau kalian sudah misalnya dengan tugas akhir kan ya, berarti kan nulisnya 6 bab. Nah, nanti komponen penilaian laporan akhir inilah yang akan disubmit untuk nanti di semester 7 untuk ujian proposal. Sama kayak jurnal. Jurnal itu kan yang itu. Kalau kalian tugas akhir dengan format jurnal, maka kalian diminta untuk submit artikel yang sudah dipublikasi. Nanti kan akan dievaluasi ini layak tidak atau ini ada perlu revisi lebih lanjut atau tidak. Yang jelas kalau jurnal dengan magang itu dia akan akan dicek oleh reviewer. Oh, ini layak. Oh, ini kurang layak. Nah, nanti beda dengan skripsi yang ujian proposal. Kalau magang dan artikel jurnal itu adalah kalau magang dia laporan akhir, kalau jurnal itu yang sudah dipublish artikel. Oke. Nah, akan dicek. Oh, ini layak misalnya. Kalau layak kan tinggal diteruskan untuk masuk ke tahap selanjutnya, yaitu ujian skripsi atau pendadaran. Tapi kalau tidak pun misalnya kalau seperti jurnal itu ya, pengalaman Pak Ari itu, dia akan diminta oleh penguji untuk misalnya
di convert menjadi bab 1 ya kan, isinya pendahuluan dan seterusnya. Bab 2 analisis, bab 3 kesimpulan. Gampang sih kayak gitu, nggak terlalu bikin ribet gitu ya. Nah, yang penting kuncinya adalah komunikasi yang mendalam dengan DPM. Bahwa Pak, Bu, saya ini mau tugas akhir. Ya kan? Mungkin kalau mereka bilang tidak layak kan nanti laporan akhir magangnya itu mereka akan minta edit gitu. Diedit kan supaya masuk kategori laporan akhir tugas akhir dengan dengan skripsi. Ya, jadi untuk magangnya sendiri kalian nggak akan presentasi. Ya. Tapi ada responsi, jelaskan apa. Nah, jangan-jangan nih fiktif nih magangnya misalnya gitu. Jadi cuman dia tanya sih ada bagaimana. Makanya ada mentor supaya memastikan, ada responsi untuk memastikan kalian tahu, oh saya punya pengalaman nih kan. Orang yang betul-betul serius ikut magang kan dia bisa jelaskan toh. Prosesnya begini, saya tuh awalnya begini, terus saya diminta untuk membuat misalnya dokumen ini. Jadi kan banyak hal toh yang bisa diceritakan toh ya oleh kalian toh. Nah, itu. Nah, kira-kira itu ada lagi pertanyaan? Apa, Dek? Ini Pak, buat regulasi magang Pak, kan kalau dari jurusan HIO ini sendiri itu kan 1 bulan ya Pak, prosesnya untuk SMA 1 dan SMA 2. Tapi apakah memungkinkan untuk magang di tempat yang mana memiliki regulasi minimal magang itu 2 bulan ke atas gitu Pak? Oke. Pertanyaan pertama. Ya. Kemudian yang kedua, untuk timeline proses sampai menuju penerapan magang ini dari jurusan ada nggak Pak? Timeline penerapan magang. Misalnya kan harus bikin, misalnya dari jurusan ada yang misalnya seluruh peserta magang yang akan magang di akhir semester 6 misalnya harus selesai membuat proposal sekian, bulan sekian, terus sekian gitu Pak. Ada timeline-nya kalau enggak. Kemudian ini Pak, yang ketiga, untuk konsultasi atau meminta surat rekomendasi magang ini apakah nanti hanya bisa dilakukan melalui luring ataukah bisa melalui daring gitu Pak? Misalnya teman-teman yang dari luar kota gitu. Oke. Ini ada 3 pertanyaan. Mudah-mudahan Pak Ari ingat semua ya ini. Ingat yang terakhir ini. Yang pertama tadi soal kebijakan waktu 1 apa 2 bulan atau 3 bulan. Nah, yang diingat adalah yang perlu kalian ingat kan kita punya 3 skema ya, 1 bulan, 1 bulan, 3 bulan yang MBKM ya. 1 bulan yang tanpa tugas akhir, 1 bulan dengan tugas akhir, sama 3 bulan MBKM. Nah, prinsipnya begini bagi prodi HI itu, boleh 2 bulan, ya. Kalau bukan non MBKM ya, bukan MBKM ya. Nah, yang penting tidak mengganggu kuliah bagi yang masih mengambil mata kuliah. Ya, upayakan gitu. Nah, pun ya misalnya karena kan kita ini kan dengan mitra ya, mitra itu punya kebijakan sendiri. Ya belum tentu dia mau misalnya Juli sampai Agustus. Belum tentu kan, misalnya dia maunya Maret atau Februari misalnya kan. Nah, bagi anak-anak yang ngambil mata kuliah itu resiko mereka. Jadi kalian kan punya pilihan misalnya. Kemarin juga ada case begitu, ada yang diterima magang tapi pada saat semesternya baru mau mulai gitu loh. Nah, ini kan magang MBKM ya. Nah, kalau MBKM kan dia bisa menggantikan untuk bahasanya di convert ya. Jadi bisa untuk mata kuliah kan umum kan ya. Nah, jadi memang kita dilema juga gitu. Jadi yang penting kalian tahu konsekuensinya bahwa ini hanya bisa dipakai untuk di-convert untuk mata kuliah umum, tapi yang wajib nggak bisa kita jamin. Ya, karena itu ketentuannya. Ya ada plus minus lah, tapi kita juga mau menjaga hubungan kita dengan institusi ya yang tempat mitra itu. Nah, jadi kalian akan berada dalam posisi itulah. Ya, prodi juga kan serba salah juga, tapi kita juga ya harus ceritakan kan kondisinya. Nah, asal dia mau 2 bulan, 1 bulan, ya tidak mengganggu kuliah, itu sangat ideal, sangat kita rekomendasikan. Gitu loh. Tapi pun terjadi dia nggak mau, tetap maunya Maret, ya ini ya tinggal keputusan kalian gimana. Nah, yang enaknya memang pas semester 7 kan, pas nggak ngambil mata kuliah. Ya kan? Jadi beberapa kakak kelas kalian itu dia hold dulu itu yudisiumnya.
karena dia mau magang. Gitu, beberapa case ya, karena dia pengen banget punya pengalaman gitu. Nah, itu untuk yang apa tadi 1-2 bulan tadi boleh prinsipnya, tapi jangan mengganggu jeda semester. Kalau keputusan Bapak Ibu dosen. Ya. Terus tadi nomor 2 apa tadi lupa Bapak? Timeline untuk pembuatan proposal. Nah, seharusnya begini. Kalau kalian misalnya di semester 5 mengambil mata kuliah magang, ya, sudah kalian siapkan proposal. Nah, dan kita kan juga nggak ngerti, kalian itu kan nyoba berbagai macam mitra. Ya, di prodi itu nggak bisa ngasih dalam satu waktu tuh 4 apa 5 surat tuh nggak bisa. Coba satu, tunggu dulu. Misalnya nggak bisa, baru minta lagi gitu loh. Jadi kita nggak maunya begini. Dalam satu waktu kalian kirim beberapa tempat, tiba-tiba accept 2, kan nggak enak nih. Jadi hubungannya jadi kan kita kan bawa nama prodi ya. Nah, jadi dan itu berpengaruh juga terhadap proposal. Nah, jadi proposal itu begitu kalian misalnya sudah bisa juga misalnya gini, kalian buat proposal kan gitu ya, kalian tahu nih isu apa sih yang kalian mau. Nah, kalau kalian tahu aku ini mau fokus ke NGO, berarti kan target kalian kan dari NGO. NGO-nya itu kan ada spesifik lagi, NGO lingkungan kah, NGO tentang perlindungan anak kah, buruh migran kah. Nah, jadi supaya proposal kalian itu tidak sangat-sangat drastically change gitu ya, berubah sangat drastis gitu kan, rugi banget toh harus buat baru. Nah, jadi timeline-nya tuh begitu kalian sudah mengikuti mata kuliah magang ya disiapkan. Sama kayak jurnal itu kan bisa semester 3 ya. Kalian bisa proses itu, dan itu pun kan nggak langsung dapat mitra. Berkali-kali harus ganti proposal. Nah, gitu. Dan begitu misalnya kalian nyari nggak dapat di akhir semester tuh, misalnya belum dapat, laporan ke Pak Waluyo biar uang yang KRS itu bisa ditarik dulu biar kalian bisa daftar lagi semester berikutnya. Gitu ya. Nah, itu timeline-nya itu nggak ada spesifikus, nggak ada. Tapi begitu masuk mata kuliah magang langsung buat. Nah, supaya bisa dikonsultasikan, apalagi kan skripsi tuh. Nah, tuh. Nah, apa game terakhir tadi itu? Oke, konsultasi surat rekomendasi magang bisa online. Ya, kalau kalian di Jogja, mending di Jogja. Kalau pas online, yang di luar Jogja, upayakan ya nanti bisa konsultasi ke Pak Nurbi, komunikasi dengan Pak Nurbi ya. Pak, saya bisa di luar kota. Yang penting tuh kalian tunjukkan pernah sudah key-in, gitu kan, punya ngisi formulir kan gitu. Nah, kemudian dokumen-dokumen MOE segala macam itu kan sudah tersedia semua toh. Nah, itu yang harus dilengkapi supaya prodi kita punya banyak kerjasama untuk kegiatan magang selanjutnya. Itu, ya, terima kasih. Ini, apalagi nih Pak Ari, ada banyak pertanyaan ya? Dari kemarin kan mengikuti kampus merdeka Pak, kemarin ada secara 12 KS, tapi sebenarnya udah 12 teori Pak. Nah, terus 12 KS nanti dari kampus dari magang merdeka itu nanti gimana Pak? Pada nilainya, karena dia 2018 Pak, sekarang udah semester 7. Ini pernah terjadi juga ya. Kemarin tuh ini apa nih? Yang aku pernah share ke Andi itu dokumen apa, bawa dokumen apa gitu. Oh iya. Ya, ada itu deh ininya, bisa dikonversi ya. Jadi bawa dokumen apa gitu Pak Ari. Ini nanti di ini ya di kolom chat ya sama Mas Andi ya, bawa dokumen itu, terus mata kuliah apa yang mau dikonversi ya, ketemu Pak Gito selaku kajur. Nah, nanti baru ya gitu alurnya untuk yang MBKM, terus mau konversi gitu nilai. Nah, bisa. Oke, semester 7. Nanti dikasih pilihan gitu, Bapak. Kemarin juga ada anak-anak yang dia ikut MBKM tapi nilainya B gitu dan dia nggak mau pakai. Nanti ganti konversi nilainya mata kuliahnya A ke B gitu. Nah, jadi itu ya alurnya nanti di-share gitu ya. Ada kan kayaknya aku chat ya dulu waktu itu. Nanti ya di chatnya Mas ini kakak kelas kalian. Pak Ari itu lupa ingat apa namanya dokumennya itu. Ada dokumen khusus yang MBKM itulah. Ya, yang perlu kalian bawa ke prodi dan tunjukkan, Pak, ini mata kuliah ini, Pak, mata kuliah pilihan umum ini, Pak, yang mau saya konversi, Pak. Gitu ya. Oke, Pak, terima kasih. Berarti Dari tidak mana bisa full
20 SKS ya, Pak. Oke. Halo. Nah, saya coba Pak Ari carikan ya. Sambil nunggu pertanyaan yang lain kalau ada. Nah, Pak Ari itu ada deh. Pak Nurbi ya. Nanti Pak Ari ini ya, apa namanya itu copy paste ya ke. Nah ini ya, ada ini. Assalamualaikum. Selamat siang Pak, pengajaran ini dari Pak. Maaf Pak, mau tanya saya maaf Pak, mau tanya terkait transkrip nilai MSIB MBKM yang 20 SKS itu persyaratan dan prosedurnya bagaimana ya Pak? Nah, ini jawaban dari prodi. Syaratnya ada sertifikat MSIB-nya, terus key-in matkul yang dikonversi. Matkul yang dikonversi adalah pilihan umum dan pilihan bahasa. Datang ke Kaprodi. Nah, itu aja. Ya. Ini ada lanjutan dari Erik nih, Pak. Apa? Berarti tidak bisa full 20 SKS ya, Pak? Berarti tidak bisa. Kan kalau yang 20 SKS itu 14 SKS untuk MK, mata kuliah, 6 KS skripsi. Jadi bukan 20 semuanya. Jadi 14 SKS mata kuliah, 6 SKS skripsi. Nah, itu ya. Sama kayak yang pilihan skema 1 dan 2. Skema 1 itu kan 3 SKS untuk mata kuliah, 6 SKS untuk skripsi. Kalau yang pilihan 2 ya. Nah, itu. Begitu ya, Dek? Kalau yang skema 1, 6 SKS mata kuliah sama 3 Oh, kalau skema 1 itu 3 SKS tok, dia tanpa skripsi soalnya. Skema 2 3 SKS plus 6 SKS skripsi. Nah, sejak awal kalian harus memutuskan. Jadi di formulir itu setelah tertulis pilihannya apa? Kalian mau skema 1, 2 atau 3. Jadi tidak boleh berubah. Karena masing-masing skema ada konsekuensinya. Nah, jadi kalau dulu tidak ada aturan yang jelas, jadi ada anak-anak yang tiba-tiba di pertengahan jalan, Pak, saya maunya skripsi Pak, gitu loh. Padahal laporan magangnya itu bukan formatnya skripsi. Nah, jadi sekarang kalian harus benar-benar memutuskan, saya mau skripsi, gitu. Nah, jadi prosesnya itu akan atau laporannya itu akan berbeda, gitu. Ya, itu yang perlu diingat. Ada lagi? Nah, nanti kita coba share ini ya, minta izin ya videonya ya nanti supaya adik-adik kelas kalian itu dapat informasi juga gitu kan, walaupun nanti juga ya ada beberapa kali lah ya pembekalan ini supaya kalian tahu tugas-tugasnya ya selama kegiatan magang nanti. Ya, Pak Hari berdoa supaya nanti setelah magang kalian ya bisa direkrut ya di tempat kalian magang, tapi ya tadi kalian harus betul-betul bisa menunjukkan diri kalian bahwa kalian itu kualitasnya luar biasa di atas rata-rata ya, jika membanggakan prodi HI juga toh. Nah itu kok ini oke. Ada lagi adik-adik? Ya. Tadi sudah Bapak singgung mengenai DPM ya Pak. Bapak kan tadi udah dibagi. Itu tulisan filenya gimana Pak? Gimana pembagiannya gimana? Oh DPM-nya? Ya. DPM-nya itu di Pak Nurbi. Berarti harus menanyakan Iya. Jadi mau online mau offline ya sama Pak Nurbi. Pak Nurbi minta tolong di bahasanya yang bagus ya. Kalau agak lama balasnya ya mungkin pas lagi ngurusin macam-macam. Jadi Pak minta tolong Pak. Oke? Ya. Mari sekalian nyambung ya Pak ya. Ya. Jadi teman-teman ini nanti sudah dapat dosen pembimbing ya Pak. Yes. Nah, nanti berikutnya itu apakah nanti dari teman-teman ini perlu untuk menghubungi dosennya atau nanti dari Pak Nurbi yang sudah menghubungkan sama dosen pembimbing magangnya Pak. Jadi begini, oke. Jadi begitu kalian daftar gitu ya, nanti Pak Nurbi akan kasih tahu ini dosen pembimbingnya. Tugas kalian adalah mempersiapkan proposal dan berkomunikasi. Sampaikan bahwa Pak atau Bu, ini saya X, nama saya X, angkatan sekian, saya mau magang.
di perusahaan ini dan saya sudah siapkan proposal. Nah, dari lab HI menunjuk ibu atau bapak sebagai pembimbingnya. Boleh saya minta waktu untuk bimbingan gitu. Ya. Pasti. Jadi kalau kalian misalnya lupa atau belum mungkin Pak Nurbi kelewatan mungkin ya nyampaikan, silakan ditanyakan ya. Pak Ari sendiri detailnya siapa aja yang sudah dapat, bagaimana ya belum tahu belum tahu detail gitu ya. Taunya itu Pak Ari dapat, Pak Gito dapat, Pak Zen dapat, gitu ya, Pak Sidik dapat, gitu ya. Beberapa dosen tuh Pak Ari tahu dapat, tapi jumlahnya berapa saya juga nggak paham gitu. Nah, atau misalnya kalian juga bisa request, Pak, saya bisa nggak, Pak Nurbi, saya bisa nggak sama Bu Nur Azizah karena fokusnya gender misalnya, bisa juga, asal slotnya masih ada gitu loh, ya. Ya, mudah-mudahan ya tidak ada kendala lah ya. Ada lagi? Ya, alhamdulillah kalau clear ya. Tapi intinya begini, kalau ada kendala, komunikasi Pak Nurbi dan Pak Ari juga. Nah, nanti biar kalau ada sesuatu gitu kan bisa kita selesaikan gitu. Dan mohon maaf, Pak Ari itu juga kadang-kadang itu serba salah. Ada beberapa situasi yang kadang mau bantu kalian tapi ada aturan begini. Ya, macam-macam lah itulah situasinya itu ya. Nah, nanti ya kita komunikasikan baik-baik nanti supaya kalian sukses magang gitu kan. Dan aturan di prodi juga jalan gitu kan. Kampus kita juga nama baiknya terjaga. Itu intinya begitulah. Ya. Pokoknya intinya sukses ya, semoga lancar kegiatan magang kalian ya. Itu doa dari prodi lah untuk adik-adik semuanya. Oke? Begitu ya, Dek, kalau sudah cukup kita kita selesai, berarti ya kalau gitu kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, makasih banyak adik-adik semua. Sekali lagi sukses buat kalian yang melaksanakan magang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, banyak, Pak. Pak Ari. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Aku belum screenshot ya buat laporan. Boleh ya, Pak? Sebentar, aku screenshot dulu ya. Oke. Ya, di end boleh. Yes.